Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinisha Putri Jesaidi dengan NIM H1A1231110, kelas E mata kuliah Hak Atas Kekayaan Intelektual. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hak cipta yang merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi para pencipta karya intelektual. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pencipta atas karya ciptaannya, seperti karya sastra, seni, musik, dan fotografi. Dengan hak cipta, pencipta memiliki kontrol penuh atas karya yang mereka hasilkan, termasuk hak untuk mengalihkan, menggandakan, mendistribusikan, dan menampilkan karya tersebut. Di Indonesia, hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum kepada pencipta dan pemegang hak cipta dengan tujuan untuk mendorong kreativitas serta melindungi hak-hak ekonomi dan moral pencipta. Dengan adanya hak cipta, karya intelektual dapat dihargai secara adil dan tidak sembarangan digunakan oleh pihak lain tanpa izin. Namun, pelanggaran terhadap hak cipta juga bisa terjadi jika pihak lain menggunakan karya tersebut tanpa izin atau tanpa memberikan penghargaan yang sesuai kepada pencipta. Pelanggaran hak cipta dapat berujung pada sanksi hukum baik pidana maupun perdata untuk memastikan keadilan bagi pencipta. Salah satu contoh pelanggaran hak cipta adalah kasus terkait penggunaan gambar noken sebuah tas tradisional Papua pada desain kaos yang dijual tanpa izin dari pemegang hak cipta foto tersebut. Pada tahun 2020, Nerlin Suwamuarolo, seorang anggota Majelis Rakyat DPR, memproduksi dan menjual kaos bergambar noken untuk mempromosikan budaya Papua. Namun, pada tahun 2022, Francisco Weriditi, seorang fotografer dan pemerhati budaya Papua, mendaftarkan hak cipta atas foto noken yang digunakan dalam desain kaos tersebut. Pada April 2023, Francisco menuntut ganti rugi atas penggunaan foto karyanya tanpa izin. Francisco menegaskan bahwa tuntutannya tidak ditujukan kepada Narlins secara pribadi, melainkan kepada dua toko yang menjual kaos bergambar noken tersebut. Ia meminta kompensasi atas pelanggaran dan menyampaikan somasi kepada pihak yang terkait. Kasus ini melanggar Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan memberikan izin atas karya ciptaannya. Dalam kasus ini, pengguna foto tanpa izin melanggar hak eksklusif Francisco sebagai pemegang hak cipta. Kasus ini kemudian difasilitasi oleh DPRD Kota Jayapura untuk mediasi melibatkan berbagai pihak seperti Kementerian Hukum dan HAM Papua, pemerintah Kota Jayapura, dan komunitas budaya. Hingga kini, mediasi terus dilakukan untuk mencapai solusi yang adil bagi semua pihak. Kasus pelanggaran hak cipta ini mengingatkan kita akan pentingnya perlindungan terhadap karya cipta, baik itu dalam bentuk seni, musik, maupun desain lainnya. Hak cipta memberikan jaminan agar pencipta dapat memperoleh manfaat atas karyanya dan menghindari penyalahgunaan oleh pihak lain tanpa izin. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk selalu menghormati hak cipta orang lain dan memastikan bahwa kita mendapatkan izin sebelum menggunakan karya cipta yang bukan milik kita. Demikian penjelasan mengenai hak cipta dan contoh kasus yang terkait. Semoga informasi ini bermanfaat dalam memahami pentingnya hak cipta dan bagaimana hukum melindungi karya cipta. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.